Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 13 Juli 2024 dalam pekan biasa ke-14 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Cecilia Ira, Mazmur dilantunkan oleh Silvia Mulyawan, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu, Bapa yang Maha Kasih, atas semua berkat-Mu sepanjang istirahat kami malam ini. Kami mohon berkat-Mu untuk hari baru ini. Bantulah kami melewati hari ini menurut kehendak-Mu. Kobarkan dalam diri kami harapan akan suatu dunia yang lebih baik. Berikanlah kami kekuatan untuk berusaha sepanjang hari ini ke arah cita-cita itu. Berkatilah semua orang yang akan kami jumpai hari ini. Tinggallah bersama semua orang yang baginya hari ini bakal merupakan hari yang penuh kecemasan, derita, dan kemalangan. Semoga mereka tidak putus asa. Peliharalah mereka dalam iman, sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya, bab 6, ayat 1-8. Dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru seorang kepada yang lain, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu aku berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini orang yang berbibir najis, dan aku tinggal di tengah bangsa yang berbibir najis. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan daku. Di tangannya ada bara api yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan bersabda, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang akan pergi atas namaku?" Maka aku menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Berpakaian kemegahan.
kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Peraturanmu sangat teguh, baitmu berhiaskan kekudusan. Ya Tuhan, sepanjang masa Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Alleluia, alleluia, alleluia. Berbahagialah kalian kalau dicaci maki demi Yesus Kristus, sebab Roh Allah ada padamu. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kalian takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan.
jangan takut. Allah selalu mencintaimu. Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak, teman seperjalanan dalam iman. Ada seorang anak yang baru berusia 13 tahun oleh gereja dinyatakan sebagai seorang santa. Nama gadis kecil itu adalah Santa Agnes. Santa Agnes yang kita peringati setiap tanggal 21 Januari adalah seorang gadis kecil yang sudah mengalami penderitaan yang sangat luar biasa karena mempertahankan kesucian diri dan imannya akan Yesus. Ia adalah seorang gadis yang terkenal cantik pada waktu itu. Karena itu banyak pemuda ingin meminangnya, termasuk putra seorang gubernur. Namun Agnes selalu menolaknya. Sehingga gubernur itu sangat murka. Maka gubernur itu minta agar Agnes dipaksa bekerja di rumah bordil dalam usia yang masih sekitar 12 tahun itu. Di tempat itu Agnes mengalami berbagai penderitaan, diperlakukan secara tidak layak sebagai seorang wanita. Beberapa kali ia akan dibunuh, namun selalu gagal karena Agnes selalu dilindungi oleh malaikat pelindungnya. Pada akhirnya Agnes digiring keluar rumah, diikat pada sebuah tiang di atas tumpukan kayu bakar untuk dibakar hidup-hidup. Namun karena tumpukan kayu bakar itu tidak dapat disulut api, maka kepala pasukan eksekusi menghunus pedangnya untuk memenggal kepala Agnes, atau sejumlah naskah lain mengatakan meletakkannya pada tenggorokan Agnes. Dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan para muridnya, "Janganlah kamu takut." Yang menarik, Yesus tidak hanya sekali, melainkan sampai 3 kali menyampaikan hal itu. Ini menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh ingin meneduhkan hati para murid ketika mereka akan diutus untuk menjadi pewarta. Yesus sangat tahu bahwa pewartaan yang akan dilakukan oleh para murid berhadapan dengan rintangan dan tantangan yang tidak mudah. Antara lain bagaimana para murid akan berhadapan dengan tokoh-tokoh Farisi, ahli-ahli Taurat, kaum Saduki, dan para pemimpin pada masa itu. Maka Yesus mengingatkan mereka sejak awal bahwa dalam mengemban misi perutusan para murid harus realis. Tidak ada misi dan pewartaan tanpa penderitaan dan tantangan. Yesus juga mau memberikan penegasan bahwa Bapa yang Maha Baik akan selalu menyertai mereka. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, "Janganlah kamu takut." Dari peristiwa itu, kita dapat mengambil 3 hal. Pertama, bahwa pewartaan tentang Yesus dan Injil tidak mungkin berhenti atau dibungkam. Justru semakin menyebar luas. Yesus memotivasi mereka untuk terus menjalankan tugas perutusan mereka. Apa yang selama ini mereka dengar secara khusus dan tersembunyi, sudah saatnya harus disampaikan kepada siapapun. Pengalaman hidup para murid bersama Yesus harus diteruskan, diwartakan, kemanapun para murid pergi. Kedua, nasihat Yesus, "Jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh." Dimaksudkan untuk menegaskan bahwa penderitaan fisik tidak akan menghentikan pemberitaan Injil. Bukan manusia, melainkan Allah lah yang harus mereka takuti. Hidup dan kematian fisik tidak akan abadi. Ada kehidupan abadi setelah kehidupan yang mereka alami, dan itulah yang menjadi dasar para murid memiliki keberanian. Ketiga, Yesus menjanjikan jaminan. Allah Bapa di surga akan memelihara mereka. Allah amat mengasihi mereka melebihi yang diinginkan dan didambakan. Gambaran itu dinyatakan dalam pernyataan tentang burung pipit dan rambut. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit?
namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jaminan pemeliharaan Bapa itulah yang harus menjadi motivasi besar bagi para murid untuk menjadi pewarta. Situasi yang dihadapi para murid dalam mewartakan Injil juga akan terjadi pada masa ini. Artinya, kita juga berhadapan dengan berbagai tantangan, rintangan, bahkan mungkin ancaman ketika kita menjalankan misi damai Yesus. Kita masih bisa menemukan sejumlah peristiwa yang ada di sekitar kita. Seperti begitu sulitnya untuk berdoa bersama karena ada penolakan dari lingkungan. Izin mendirikan tempat beribadah sangat sulit, dan kalau sudah didapat, proses mendirikan atau membangun juga masih sulit. Penolakan bahkan perusakan tempat ibadah masih sering terjadi. Tuduhan kristenisasi sepertinya tidak pernah akan berhenti. Lantas, apakah kita akan berhenti mewartakan kabar sukacita Yesus? Itulah yang harus kita jawab dalam hidup kita. Pesan Yesus kepada kita hari ini. Pertama, apa yang sudah kita peroleh dari Allah jangan hanya menjadi milik pribadi, melainkan harus dibagi dan disebarkan kemanapun kita pergi dengan memanfaatkan semua sarana yang kita miliki. Takutlah hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Allah lah yang memiliki kekuasaan atas hidup manusia. Ancaman atau tantangan hendaknya semakin membuat kita memiliki keberanian untuk mengakui Yesus dan bersaksi untuk Injilnya. 3. Ketika kita menghadapi tantangan, kesulitan, bahkan ancaman, maka serahkanlah kepada Bapa di surga. Allah lah yang akan menjadi jaminan kita. Maka kemartiran bukanlah kematian yang sia-sia, melainkan peralihan ke tangan dan rumah Bapa yang memelihara jiwa raga kita. Semoga kita selalu dimampukan dan mampu menjadi pewarta-pewarta sabda. Marilah berdoa. Ya Bapa, Engkau telah memperlihatkan cinta kasih-Mu dengan mengutus Putra-Mu yang tunggal ke dunia ini agar semua orang memperoleh hidup. Utuslah Roh Kudus ke atas kami agar kami mampu menjalankan perintah-Mu, yakni mewartakan Injil kepada segala bangsa. Dampingilah kami agar kami mampu menjalankan tugas perutusan itu. Jauhkanlah dalam diri kami rasa takut, karena Engkaulah pelindung kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.